Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kayak kan ingin bahas gini ya, logika bukan logika ya, sebenarnya inilah asumsi yang argumentasi yang keliru dari teman-teman kita apa Kristen ya, terutama apologi Kristen seperti Elia Midon. Dia mengatakan begini ya. Dia memahami, kita kan memahami bahwa ada yang memahami bahwa ya, yang saya itu adalah Yudas ya. Ada, kalau saya memang saya nggak tahu siapa yang salib. Yang penting bukan Yesus, itu yang penting. Tapi harus lupakan. Siapa orangnya saya nggak tahu. Tapi ada orang yang menyebutkan itu Yesus, itu sah-sah saja. Yang pasti itu bukan Yesus, itu yang penting ya. Siapapun Anda bisa sebut itu. Itu masih bisa diperdebatkan. Tapi yang bisa diperdebatkan adalah dalam Islam itu pasti bukan Yesus gitu. Nah, jadi mereka mengatakan begini ya. Dia ini mengatakan di dalam ini ya. Kalau kalau yang disalib itu mati dan bangkit, sementara Yudas nggak bangkit, Yesus bangkit, berarti itu kan Yudas. Nggak gitu logikanya guys. Ya, mentang-mentang Yudas nggak diceritakan bangkit, lalu itu bangkit, lalu itu adalah yang saya punya Yesus, kan gitu. Gini logikanya ya, saya sampaikan ya. Gini, kita pahami dulu ketika seorang disalib, ya itu tentu apalagi dia tokoh penting seperti Yesus, itu tentu akan banyak yang mendukungnya, banyak yang ingin mengunjungi makamnya. Jadi ketika dia disalib itu kan tentu dia dimakamkan. Ya, di lokasi makam itu pastilah ramai orang untuk mengunjunginya, tokoh penting yang apa meninggalkan mereka gitu kan. Nah, kalaupun tempat itu sepi karena dijaga, nggak boleh orang datang, minimal ada orang yang curi-curi untuk mengunjungi atau paling minimal melihat dari jauh berkerumun gitu di tempat yang kira-kira ya bisa mereka melihat tanpa penjaga itu menyerang mereka atau mengusir mereka. Itu pasti. Nah, mungkin mereka tuh nyerang itu saja gitu kan. Namanya tokoh yang disayangi gitu kan. Nah, kedua, nggak mungkin ada penjaga, apalagi kalau memang penjaga itu dikerahkan untuk mengusir orang. Nah, penjaga itu kan di TKP. Nah, pertanyaan adalah ketika dikatakan Yesus bangkit, kan Yesus kan dikatakan bangkit melalui muridnya. Pertanyaan adalah kenapa kok orang pertama melihat Yesus bangkit adalah murid-muridnya yang di atap loteng itu, guys. Bukan orang-orang yang di TKP. Ya, atau tentara yang jaga, atau orang-orang yang mengunjungi. Kenapa? Aneh sekali. Pertanyaan adalah, Yesus lewat mana, bro? Kok nggak bisa kedeteksi sama mereka ini? Artinya, Yesus tidak berada di TKP. Selesai sudah. Contoh gini. Saya itu dua orang apa disalib. Bobby disalib. Habis itu dia dikubur di tempat itu. Ya, padahal saya di rumah. Saya di rumah. Saya sembunyi di kamar misalnya. Nah, saya nemui teman saya. Ya, saya nemui teman saya. Ya, kan yang tahu. Gak ada yang tahu gitu loh. Ya, ini kenapa kok karena saya kan karena Yesus kan dia ada di perut bumi. Artinya tempat yang ya kita nggak tahu di mana perut bumi. Dia nggak bilang dia di rumahnya atau di mana. Jadi saya itu adalah anggap saya itu tempat yang orang tuh nggak tahu saya di mana karena perut bumi gitu kan. Terus saya temui teman-teman saya. Nah ini masuk akal sehingga orang-orang yang ada di TKP nggak melihat saya karena saya tidak di situ sebenarnya. Saya ada di tempat lain. Makanya itu harus dipahami guys. Kalau memang itu Yesus bangkit, orang-orangnya harusnya orang TKP itu yang melihat pertama kali, bukan Yesus yang di loteng. Yang melihat bahwa ini orang yang kita kemarin loh, yang kita kubur kok tiba-tiba muncul nongol dia mau kemana dia nih kan? Tanya dia suka mau kemana bro? Oh mau ke tempat mau ikut di loteng di rumahnya kan ketahuan guys. Ini tidak ada yang mendeteksi aneh sekali gitu kan. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak di TKP. Berarti dia bukan disalib guys. Itu lagi begitu. Dan ini sesuai yang kata-kata dia. Dia mengatakan bahwa sebelum kejadian penyaliban dia mengatakan bahwa akan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberikan mereka tanda apa-apa selain tandanya Yudas. Terlebih tandanya Yunus. Seperti Yunus tinggal tiga malam dalam perut bumi. Begitu juga anak manusia akan tinggal tiga malam dalam perut bumi gitu. Jadi Yudas itu tinggal apa? Yunus itu tinggal tiga malam dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal tiga malam dalam perut bumi. Ini artinya beliau tidak mati karena dia menggunakan kata tinggal. Ini tinggal tuh artinya hidup. Ada tinggal di kuburan, mati atau hidup? Hidup. Orang tinggal di kuburan itu artinya hidup. Kata namanya tinggal. Dia tinggal di selautan, mati atau hidup? Hidup. Karena menggunakan kata tinggal. Ya, tinggal tuh hidup guys. Terus pahami. Jadi dan itulah mujizatnya Yunus. Kalau Yunus itu mati, berarti nggak ada mujizat.
normal. Manusia akan mati ketika dilemparkan ke laut, dimakan ikan, 3 hari 3 malam dibawa keliling gas lautan, dimuntahkan, manusia mati. Tapi tidak Yunus. Karena itulah mukjizat dia, tanda dia, tanda kenabiannya itu dia nggak mati. Itu yang jadi pada Yesus. Ya, Yesus turun bumi, ya nggak mati beliau gitu. Dan bangkit itu berarti bukan bangkit dari kematian. Mungkin dia tidur panjang 3 hari 3 malam, mungkin dia tuh dipingsankan gitu kan, atau dibuat tidak sadarkan diri. Yang penting bukan mati, guys. Karena Yunus itu tidak mati sama sekali. Begitu kalau sama, begitu juga manusia tinggal di dalam perut bumi di malam, berarti dia nggak mati juga, sama kayak Yunus dia kan bilang sama dengan Yunus, berarti dia nggak mati juga. Itu gue pikir ya. Jadi sekali lagi ya, kalau dia ngotot mengatakan bahwa itu Yesus dibangkitkan, ya pertanyaan adalah kenapa orang yang di TKP nggak menyaksikan Yesus bangkit? Berarti dia tidak di situ saat itu, dari tempat lain, itu perut bumi, guys. Sehingga tidak satupun orang menyaksikan dia tuh bangkit. Ya, karena di TKP itu tidak melihat ada kebangkitan di situ. Yang melihat kebangkitan itu siapa? Murid-murid Yesus di loteng. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.